Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah hari ini ya seperti biasa absen di kecamatannya. Ada waktu paling ya 10 menit ya, live dulu memberikan informasi. Jarang posting dan jarang live karena memang pendamping sosial lagi banyak kerjaan, terus banyak deadline ya gitu ya. Dan hari ini juga ini langsung habis ini langsung survei ya, survei Monep PKH dan BPNT ya. Jadi memang sangat padat sekali survei ini karena hampir semua KPM disurvei ya. Kenapa gitu? Ya biar tepat sasaran gitu ya, biar bantuan itu diberikan kepada orang yang benar-benar tepat sasaran, masuk kriteria 14 kemiskinan menurut BPS tahun 2026. Nah itu ya. Dan untuk tahap ini itu lumayan ekstrim ya. Kenapa? Karena memang hampir sebagian KPM saya itu tidak cair ya. Mungkin bukan KPM saya sendiri, mungkin teman-teman pendamping sosial juga bisa jadi merasa memang sebagiannya atau memang ya gitu banyak KPM yang tidak cair, hampir sebagian atau ya hampir sebagian tidak cair. Karena memang untuk tahap sekarang ini pemerintah dari pusat sudah mensinkronisasi atau integrasikan ya ke semua ke berbagai instansi atau pemerintah daerah gitu ya. Dan alhamdulillah keren sekali gitu ya, luar biasa, memang sangat efektif. Dengan basis sistem tersebut bisa bantuan itu tepat sasaran. Contohnya apa gitu? Contohnya yang misalkan ada satu keluarga yang dia itu sudah bekerja di pabrik bergaji UMR gitu ya. Dalam keluarga tersebut, tetapi dia dapat bantuan sosial. Nah, berarti kan ya, karena kan sudah ada yang menopang kehidupan sehari-hari, misalkan anaknya atau KPM tersebut sudah bergaji UMR atau UMK, berarti kan sudah naik levelnya, sudah naik perekonomiannya, sehingga sudah berdiri sendiri keluarga tersebut, sehingga bantuan itu akan digantikan sama orang lain, akan terdeteksi sehingga tidak dapat bantuan sosial. Nah itu sudah sinkronisasi dengan BPS Ketenagakerjaan ya. Itu banyak sekali yang KPM yang anaknya itu udah kerja di pabrik gaji UMR dan akhirnya tidak dapat bantuan sosial, kedeteksi karena BPS Ketenagakerjaan dan gaji sudah UMR atau UMK ya. Nah itu seperti itu ya, lebih baik ya biar tepat sasaran gitu. Kalau itu udah bisa berdiri sendiri, udah ada yang menopang kehidupannya, misalkan anaknya kerja di pabrik, suaminya kerja di serabutan, nah itu sudah bisa berdiri sendiri ya keluarga tersebut. Nah itu salah satu dari kenapa bantuan saya tahap ketiga tidak cair. Itu salah satunya, KPM saya banyak seperti itu. Dan ada juga yang memang yang lagi ngetren, hits atau lagi viral di media sosial, yaitu terindikasi main judol atau pinjol ya. Nah itu sekitar ada 1,4-1,5 juta KPM yang terdeteksi main judol atau pinjol ya. Bahkan Kementerian Sosial sudah merilis data-datanya sekitar 1,5 ya KPM, PKH atau BPNT ya terdeteksi main judol atau pinjol ya untuk saat ini ya.
Nah, bisa jadi itu adalah faktor penyebab utama ya KPM tidak cair untuk tahap ketiga. KPM saya hampir 50% tidak cair. Dan kabar baiknya juga ternyata ada sekitar setengahnya lagi yang akan gue recall. Dan nanti hari Kamis KPM saya juga ada yang KPM baru sekitar, kalau total kecamatannya sekitar hampir 400-an gue recall. Nah, ada yang digantikan, ada yang off, dan ada KPM baru. Nah, luar biasa ya. Banyak sekali KPM yang sudah off atau sudah digantikan karena terdeteksi judul pinjol atau yang lainnya. Dan alhamdulillah dari pusat langsung sejumlah itu juga, kemungkinan ya sejumlah itulah setengahnya juga ada burekor, tapi belum dilihat di aplikasi. Di kecamatan saya juga sekitar ada 1.700 yang burekor, tetapi bertahap. Untuk saat ini baru sekitar hampir 400-an KPM yang akan burekor ya. Tapi bagus juga karena kan sistem tersebut dari pusat dengan adanya DTSN, data tunggal sosial ekonomi, dengan sudah terintegrasi atau sudah sinkronisasi data dengan pemerintah daerah dan ke ya instansi lainnya seperti pajak, motor, tanah, terus ya BPJS, kesehatan, pendidikan, sehingga bantuan itu benar-benar tepat sasaran ya. Luar biasa sekali. Hari ini juga tidak harus menunggu 1 tahun dari pemerintah pusat. Sekarang karena pemutahiran 3 bulan sekali, ada yang keluar, ada yang digantikan, langsung berekol, langsung bantuan harus tepat sasaran ya. Sekali lagi ya informasinya, kenapa bantuan saya tidak cair, kemungkinan untuk saat sekarang ini yaitu ya karena memang lagi ngetren-ngetrennya banyak KPM yang terdeteksi main judul atau pinjol, sekitar 1,5 juta KPM seluruh Indonesia kedeteksi main judul atau pinjol. Nah, itu yang menyebabkan KPM hampir setengahnya tidak cair di tahap ketiga ini ya. Termasuk KPM saya ada yang banyak sekali yang tidak cair dan ada yang akan digantikan atau banyak sekali yang berekor. Ini bagus sekali kan, ini ya, luar biasa dari pemerintah ya. Kenapa? Karena ada yang keluar, ada yang digantikan ya. Seperti itu ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah sekali ya, sekarang tidak harus menunggu 1 tahun ya. Ini sekarang hitungannya per 3 bulan ada yang keluar digantikan, ada yang keluar digantikan. Jadi manfaatnya sangat luar biasa sekali. Jadi sekarang bantuan itu tidak, jadi jangan sampai KPM itu ketergantungan ke bantuan. Ada yang sampai 9 tahun, 8 tahun, 12 tahun masih ada. Nah, itu ya seharusnya diganti ya, benar sekali ya. Seharusnya kalau memang pusat lebih keren itu ya udah yang lebih 5 tahun langsung membayar sistem, gantikan aja gitu. Masih banyak sekali sama kayak ini kedeteksi judul jebret, kedeteksi judul ya gantikan gitu. Gantikan lagi gitu. Ya sama dengan yang KPM sudah 5 tahun ya udah 5 tahun udah terlalu banyak, tinggal memberikan kesempatan kepada orang yang lain gitu. Yang keluarga lain gitu. Ya gitu ya. Jadi kenapa bantuan sosial tahap ketiga tidak cair, yang lagi ngantren ya mungkin jadi KPM tersebut terdeteksi judul atau pinjol atau yang lainnya ya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi KPM ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.